Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Sitinugroho, NIM 114210098 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021 asal Medan dan dari PUT 7. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai praktikum Sistem Informasi Lingkungan acara kedua tentang contouring, tabelling, simbologi, dan labeling. Nah, pada acara kali ini kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu Global Mapper dan ArsMap. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Global Mapper-nya, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data file Demnas yang sudah saya download sebelumnya dengan cara open your own data files. Kemudian kita pilih folder Praktikum SIL acara kedua, kemudian pilih Demnas Klaten. Nah, di sini ada folder yang sudah saya download sebelumnya. Kita Ctrl A saja, lalu pilih open. Nah, ketika muncul seperti ini, kita checklist saja bagian use selected projection for all selected file, lalu OK. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan batas administrasi yang sudah kita buat pada acara pertama dengan cara pilih opsi file, kemudian open data files, lalu kita cari folder Praktikum SIL acara pertama. Nah, untuk yang kita masukkan itu administrasi dengan format SPH, lalu open. Nah, maka akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat kontur pada batas wilayah yang telah kita buat dengan cara pilih file, kemudian generate contours. Nah, bagian kontur intervalnya kita ganti menjadi 12,5. Kemudian contour bounds kita pilih draw a box. Nah, di sini kita akan mengkotaki batas administrasi yang sudah kita buat. Usahakan mengkotaki seluruh bagiannya. Lalu ketika sudah, kita OK saja, lalu OK kembali. Nah, kita akan menunggu proses pembuatan konturnya. Nah, ketika proses pembuatan kontur sudah selesai, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengekspor data file yang sudah kita buat dengan cara pilih file, kemudian export vector data, kemudian pilih export subfile. Nah, ini kita OK. Lalu di bagian file selection kita pilih export line, kita pilih select, kemudian kita beri nama kontur 12,5 dari bagian. Nah, ketika sudah, kita save saja, kemudian kita OK. Nah, maka sudah dipastikan data kontur kita sudah terekspor. Nah, langkah selanjutnya kita langsung saja kita buka aplikasi ArsMap-nya. Ketika sudah kita buka, kita akan memasukkan data ekspor kontur tadi yang sudah kita simpan dengan cara klik kanan pada layers, kemudian add data, kemudian kita pilih kontur 12,5 garis setio dengan format SHP, kemudian kita pilih add. Nah, ini kita close saja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini kan konturnya masih berada di luar batas wilayah kita. Nah, untuk biar konturnya berada di dalam batas wilayah, kita pilih opsi geoprocessing. Nah, kemudian kita pilih clip. Nah, bagian input features kita pilih kontur 12,5. Kemudian clip features kita pilih administrasi, kemudian output features class kita pilih folder yang mau kita simpan di mana. Di semester 5 Praktikum SIL acara kedua. Nah, ketika sudah, kita ganti namanya menjadi clip contour. Nah, langsung saja kita save, kemudian kita OK-kan saja. Nah, kita akan menunggu proses pembuatan klip. Nah, jika proses pembuatannya berhasil, dia akan muncul di bawah sebelah kanan. Nah, di sini kan menunjukkan bahwasannya klip sudah berhasil dibuat. Nah, langkah selanjutnya kita
kita bisa unchecklist bagian kontur 12,5. Nah, maka kontur yang sudah kita buat sudah berada di batas wilayah yang sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita klik kanan pada klip kontur. Kemudian kita pilih Open Attribute Table. Nah, kemudian muncul table di sini. Kita pilih Table Option. Lalu pilih Add Field. Nah, untuk namanya kita ganti menjadi Ika. Untuk type-nya tetap menjadi short integer. Lalu kita pilih OK. Nah, maka akan tambah tabel satu lagi berupa Ika di sini. Nah, ini kita klik kiri saja Ika-nya biar kita blok. Lalu kita klik kanan. Kemudian kita pilih field kalkulator. Ini yes. Nah, langkah selanjutnya elevation 2 kali. Lalu kita masukkan rumus MOD sama dengan MOD Ika yang kita pakai kan 12,5, itu kita kali 4. Nah, 12,5 kali 4 itu 50, berarti 50 sama dengan 0 spasi 0. Nah, lalu kita pilih OK. Kita tunggu. Nah, terus kita close saja ini. Kita pilih lagi klip kontur, kemudian properties, kemudian kita pilih simbologi, lalu kategoris. Untuk value field kita pilih elevation Ika, kemudian add all values. Nah, di sini kan belum sesuai dengan SNI. Kita klik kiri 2 kali bagian min 1. Nah, di sini kita warnanya ganti menjadi electron gold. Kemudian ketebalannya kita ganti menjadi 1,50. Lalu kita oke-kan saja. Lalu untuk indeks biasa kita ganti menjadi electron gold juga. Untuk warnanya tetap, biar menunjukkan perbedaan ketebalan antara indeks kontur dengan indeks biasa. Lalu kita pilih labels, kemudian checklist bagian label features in this layer, kemudian bagian method diganti menjadi define classes of feature and label each class differently. Kemudian kita pilih opsi SQL query. Nah, kita pilih Ika, lalu Ika sama dengan min 1. Ini setiap ini mau sama dengan di spasi ya. Lalu klik OK. Kemudian kita ininya Times New Roman. Kemudian expression kita pilih elevation. Untuk yang name-nya dihapus elevation, terus di spasi plus baru tanda petik M kecil tanda petik lagi, lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita pilih opsi simbol, kemudian pilih edit simbol, lalu kita pilih opsi MAXK atau max, kita ganti menjadi halo, lalu OK saja. Ini Times New Roman sudah, terus klik OK saja. Nah, langkah selanjutnya kita pilih placement properties. Nah, untuk bagian orientation kita ganti menjadi curve, kemudian position kita ganti menjadi on the line. Untuk duplicate labels tetap menjadi remove duplicate labels, lalu kita OK-kan saja. Kemudian kita pilih opsi apply, lalu pilih opsi OK. Nah, maka akan menunjukkan perbedaan seperti pada layar, kayak Ika indeks konturnya lebih tebal dan indeks biasa lebih kecil. Langkah selanjutnya kita klik kanan pada bagian administrasi, lalu pilih open attribute table, lalu seperti tadi kita pilih table option, kemudian add field,
lalu kita ganti menjadi keterangan. Nah, untuk type-nya kita ganti menjadi teks. Nah, ini tetap pilih properties-nya, lalu klik OK. Nah, ketika sudah, kita langsung saja klik kanan pada administrasi, kemudian edit feature, kemudian start editing. Nah, ini kita continue saja. Nah, di sini kita klik saja bagian batas administrasi. Nah, di sini kita ganti menjadi pemukiman. Lalu di sini sawah, dan satu lagi kita klik kiri ladang. Nah, jika sudah, ini kita close saja. Oke, langkah selanjutnya kita pilih administrasi, kita klik kanan, lalu properties, lalu kita pilih symbology, kita pilih categories. Nah, untuk value fieldnya kita ganti menjadi keterangan, kemudian pilih add all values. Nah, di sini kita akan mengganti ladang menggunakan sawah sesuai dengan RBI atau SNI yang kita miliki. Nah, ini kita klik kiri 2 kali saja bagian ladang. Nah, terus di sini kan belum ada ladang. Nah, kita bisa pilih style reference, kemudian add style to list. Nah, kita pilih folder praktikum yang sudah saya download sebelumnya. Nah, ini kita masukkan saja simbol RBI style, lalu open, lalu OK. Nah, untuk ladang kita ganti menjadi ini tegalan atau ladang, lalu kita OK. Kemudian pemukiman, kita klik 2 kali kiri, kita pakai sosial budaya karena dia melambangkan warna orange. Kemudian kita OK kan saja. Lalu untuk sawah kita pilih sawah, atau bisa saja kita buat sawah pada hujan. Di sini kita pilih langsung dari sawah, lalu kita pilih OK. Kemudian apply. Nah, kemudian pilih opsi labels, kemudian checklist label, kemudian metodenya tetapnya label all the features, kemudian nah, ini kita ganti Times New Roman, kemudian label fieldnya kita ganti keterangan, terus simbol, terus kita pilih edit simbol, kemudian max kita ganti menjadi halo, lalu OK. Lalu OK kembali. Nah, opsi selanjutnya kita pilih placement properties, lalu kita pilih opsi polygon settingnya ini always horizontal. Untuk duplicate labelsnya tetap remove duplicate labels. Ini kita OK kan saja, lalu OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Dia akan menunjukkan pemukiman, terus sawah, dan juga ladang. Nah, langkah selanjutnya kita pilih opsi editor, kemudian stop editing. Nah, you want to save, yes. Nah, langkah selanjutnya kita klik kanan pada jalan, kemudian pilih open attribute table, kemudian pilih table option, kemudian add field. Nah, di sini kita kasih namanya keterangan. Untuk tag-nya teks, untuk field propertiesnya tetap. Nah, di sini kita akan memberi nama jalan. Untuk membuatnya kita perlu klik kanan jalan, kemudian edit features, lalu start editing. Ini kita continue saja, lalu ini kita checklist atau klik kiri untuk jalannya. Nah, ini baru kita kasih nama jalan arteri, kemudian jalan art.
arteri, kemudian jalan setapak, lalu nih jalan arteri lagi. Saya menggunakan dua jenis jalan saja, bisa jalan Nah, jika sudah, langsung saja kita close. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita klik kanan lagi pada jalan, kemudian kita pilih properties, kita bagian simbol lagi, kita pilih categories, lalu add values untuk keterangannya. Lalu ini kan jalan arteri, kita klik kiri dua kali, kita pilih jalan arteri, kemudian oke. Untuk jalan setapak kita pilih ini jalan setapak, lalu oke. Kemudian apply labels, kemudian checklist label features in this layer, kemudian bagian meta tetap menjadi label all the features the same, kemudian label fieldnya kita ganti keterangan, kemudian pilih ininya Times New Roman, simbolnya, terus edit simbol, bagian mesh kita ganti halo, lalu oke, baru pilih opsi placement properties. Nah, untuk bagian sini kita bagian position kita add checklist bagian above dan pilih on the line. Lalu bagian orientationnya pindah ke curve. Nah, dan untuk duplicate-nya tetap menjadi remove duplicate labels. Lalu kita oke dan apply. Lalu kita oke lagi. Nah, maka akan muncul nama jalan di sini, jalan arteri, jalan setapak, dan lain-lain. Nah, ketika sudah selesai, kita pilih opsi editor, lalu stop editing. You want to save your edit? Yes. Nah, kita lanjut ke sungai sama seperti tadi. Kita klik kanan pada sungai, kemudian open attribute table, kita pilih table option, kemudian add field. Nah, untuk name-nya sama keterangan. Untuk tab-nya text, field propertiesnya tetap, lalu oke. Nah, di sini kan kita mau buat kayak tadi, kayak jalan sama batas administrasi, kita pilih editor, kita klik kanan pada sungai, terus kemudian edit features, start editing, continue. Nah, ini kita sama kayak tadi, kita klik kiri. Nah, ini kita beri nama sungai, dan klik kiri lagi sungai, dan sungai lagi. Ini kita kasih lingkungan sama, kita kasih lingkungan. Nah, ketika sudah kita beri nama, kita close saja. Setelah itu kita pilih sungai, kita klik kanan, kita pilih properties, lalu kita pilih simbologi, kita pilih categories, lalu value field kita ganti keterangan, lalu add values, add all values. Kemudian sungai kita klik kiri dua kali, kita ganti warnanya menjadi big sky blue. Kemudian kita oke.
Kemudian untuk sungai musiman kita pilih secara setapak aja karena menunjukkan putus-putus. Kemudian kita ganti warna, bisa ini diklik 2 kali, bisa edit simbol, kita klik 2 kali. Kemudian colornya kita ganti big sky blue sama oke. Lalu kita klik oke, kemudian apply. Lalu kita pilih option label, lalu checklist label features in this layer. Label untuk metodenya tetap label aldo features the same. Kemudian label field kita ganti keterangan, ininya type Roman, simbol, kemudian edit simbol, pilih option max, kita ganti halo, kemudian oke, baru kita pilih place my properties. Nah, untuk bagian position tetap menjadi above, kemudian orientation kita ganti menjadi curve, dan duplicate labels tetap menjadi remove duplicate labels. Lalu oke, apply, dan oke. Nah, maka tampilannya jadi seperti ini. Dia menunjukkan sungai-sungai ini. Kemudian kita pilih opsi editor, kemudian stop editing. You want to save? Yes. Maka selanjutnya kita pilih klik kanan pada rumah, kemudian open attribute table, lalu pilih table option, kita pilih add field, lalu kita ganti menjadi keterangan. Lalu untuk type-nya text, kemudian oke. Nah, maka selanjutnya kita klik kanan pada rumah, edit feature, lalu start editing. Kita continue. Nah, sama seperti tadi kita klik kiri, kemudian kita beri nama, contohnya rumah Bali. Kemudian di sini kantor, dan di sini kita beri nama gereja. Kalau sudah, kita pause saja. Kemudian kita pilih klik kanan lagi pada rumah, kemudian pilih properties, lalu pilih simbology, kemudian categories. Untuk value field kita ganti menjadi keterangan, kemudian add all values. Untuk gereja kita klik 2 kali, kita pilih simbol yang menunjukkan gereja, kemudian oke, kemudian kantor klik 2 kali kiri, kemudian contohnya kantor gubernur, kita oke, baru rumah Gali, bebas simbolnya mau pilih yang mana aja, contohnya ini, baru oke. Kemudian kita apply, lalu pilih opsi labels, kemudian checklist label features in this layer, kemudian label field kita ganti keterangan, untuk namanya type Roman, kemudian simbol, kemudian edit simbol, max, lalu halo, oke, kemudian oke kembali, kemudian pilih option placement properties. Nah, untuk offset label horizontally around the point kita ganti menjadi prefer top center all elevate, lalu oke. Nah, ini kita oke saja, lalu apply, dan oke. Nah, maka tampilannya jadi seperti ini. Kita bisa langsung saja pilih option editor, kemudian stop editing. Do you want to save your edits? Yes. Nah, maka tampilannya jadi seperti ini, menunjukkan bahwasannya pembuatan contouring, tabling, simbologi, dan labeling sudah selesai dilaksanakan. Nah, langkah terakhir bisa langsung kita pilih option file, kemudian save atau save as yang mau disimpan ke folder mana saja.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi praktikum Sistem Informasi Lingkungan acara kedua mengenai contouring, labeling, simbologi, dan labeling. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Masih Bang.